Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Afriana Syafiti, dengan NIM 22034086 dengan rekan saya. Dan saya Ella Akrahma dengan NIM 22034087. Saya Fatina Ayuha dengan NIM 22034102. Di sini kami akan menjelaskan mengenai eksperimen interferometer Michelson. Ada beberapa tujuan dari eksperimen ini adalah yang pertama, menjelaskan proses terjadinya interferensi cahaya pada alat interferometer Michelson. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara panjang gelombang cahaya yang berinterferensi dengan banyak fringe atau jumbai. Yang ketiga, menentukan panjang gelombang cahaya laser dengan interferometer Michelson. Interferometer ini adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang gelombang atau perubahan panjang gelombang dengan ketelitian sangat tinggi berdasarkan pola interferensinya. Apabila dua berkas cahaya yang koheren bertemu pada suatu titik, akan dapat menimbulkan gejala interferensi cahaya. Ini terjadi karena interferensi cahaya disebabkan karena perbedaan lintasan dari dua berkas cahaya yang berinteraksi sehingga membentuk pola gelap dan terang. Silih berganti yang disebut fringing atau jumbai interferensi. Efek dari interferensi cahaya ini hanya dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang. Thomas Young merupakan orang pertama yang menemukan pola interferensi dari dua berkas cahaya yang dilewatkan melalui dua celah sempit yang sejajar. Kemudian disusul dengan Michelson yang menemukan pola interferensi cahaya dengan perangkat percobaan yang menggunakan bahan setengah cermin atau beam splitter dan dua buah cermin datar. Adapun alat-alat yang kami gunakan di sini yang pertama yaitu ada lensa positif dengan jarak fokus 18 mm, ada sumber laser, ada cermin M1, cermin M2, mikrometer, splitter, dan layar berupa kotak yang dilapisi kertas putih sebagai layar. Sebelum melakukan eksperimen, kita harus melakukan settingan awal kepada alat. Yang pertama, colokkan sumber lasernya ke stop kontak. Selanjutnya yaitu atur antara jarak laser ini dengan interferometer, yaitu sekitar 15 cm. Selanjutnya itu pastikan lensa cermin M1 ini sejajar dengan sumber laser. Setelah semua alatnya sudah disiapkan, maka klik tombol on pada sumber laser. Nah, sehingga lampunya hidup. Setelah itu kita buka sinar lasernya sehingga sinyalnya muncul. Nah, selanjutnya yaitu kita untuk mendapatkan nilai dua titik ini kita putar-putar ini sejauh 45 derajat. Nah, setelah kita dapatkan dua titik ini, selanjutnya kita gabungkan dua titik ini menjadi satu titik dengan memutar bagian ini dan bagian ini. Ini untuk bagian atas bawahnya dan ini buat ke sampingnya. Kita di layarnya. Nah, setelah kita dapatkan satu titik, maka baru kita pasang lensa positif ini ke sumber laser. Lalu kita pasang. Sehingga pada layar terlihat pada layar. Setelah kita pasang lensa positif, maka pada layar muncul gambar seperti ini.
setelah itu kita untuk menentukan jumbanya, kalau arahnya ke kanan maka kita ininya putar ke kanan, kalau arahnya ke kiri maka kita putar ininya ke kiri, sehingga kita dapatkan ininya kayak gini. Selanjutnya yaitu pada tabel pertama kan kita menentukan jumbanya M-nya sama dengan 20. Kita putar ini sampai berapa sehingga hasil jumlah ini tuh 20 buah, dan habis itu di nomor berapa ininya berhenti, maka itulah dapat hasilnya buat hasil DM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah 20 jumbai, maka pada mikrometer kita dapatkan nilai sekitaran 6,4. Maka itu hasil dari nilai DM. Nah, setelah kita hitung 40 jumbai, maka pada mikrometer kita dapatkan hasil 13,1-an. Yaitu untuk pengolahan data, yang pertama kita mencari untuk M sama dengan 20 atau jumbai 20. Yang tadi kita dapatkan nilai DM-nya yaitu 6,4. Untuk jadikan ke meter maka kita kali 10 pangkat 6. Untuk rumusnya lambda itu sama dengan 2 DM per M. Kita masukkan nilainya 2 kali 6,4 kali 10 min 6 meter per 20. Maka ini kita coret kan nilainya 6,4 kali 10 min 6, maka nilainya 6,4 kali 10 min 7 meter. Lalu kita ubah ke nanometer sehingga nilainya 640 nanometer untuk lambda hitungnya. Untuk presentasi KSR-nya, lambda sama dengan lambda teori dikurang lambda hitung per lambda teori kali 100. Lalu kita masukkan nilainya 600, untuk lambda teorinya yaitu 650 nanometer. 650 nanometer dikurang hasil tadi 640 nanometer per 650 nanometer kali 100. Jadi kita cari 650 kurang 640 bagi 650 kali 100, maka persentase kesalahannya yaitu 5,3%. Nah, selanjutnya yaitu kita menjawab pertanyaan dari tugas akhir. Yang pertama yaitu dari data yang diperoleh pada percobaan, hitunglah panjang gelombang sinar laser dengan menggunakan persamaan yang ada. Nah, yang telah kita cari tadi, maka nilainya untuk M sama dengan 20 yaitu lambda hitungnya 640 nanometer. Sedangkan untuk yang M40 lambda hitungnya 655 nanometer. Nah, untuk persoalan yang nomor 2, olahlah data percobaan dengan menggunakan teori kesalahan. Maka dari M sama dengan 20 maka nilainya yaitu 1,53%. Sedangkan yang pada M sama dengan 40 nilainya 0,76%. Untuk persoalan yang nomor 3, jelaskan bagaimana proses terbentuknya pola interferensi pada alat interferometer Michelson. Yang telah kita lakukan tadi pada percobaan, kita satukan 2 titik menjadi satu, lalu kita pasang lensa positif, lalu kita tentukan kemana arah garisnya. Kalau ke kanan kita putar ininya ke kanan, kalau ke kiri kita putar ininya ke kiri. Lalu pada layar kita dapatkan jumbai seperti ini. Lalu pada layar kita dapat jumbai seperti ini. Sekian dari eksperimen dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.